Ini saya akan menjelaskan tentang tugas statistik, yaitu tentang SPSS, pengujian reliabilitas dan validitas instrumen. Uji reliabilitas, dasar pengambilan keputusan reliabilitas Cronberg-Alpha. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menguji reliabilitas, yaitu 1. Membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal dinyatakan reliable. Dan jika nilai R tabel lebih kecil dari R hitung, maka item soal dapat dinyatakan tidak reliable. Cara yang kedua dengan membandingkan nilai Cronberg-Alpha. Jika nilai Cronberg-Alpha lebih besar dari 0,70, maka data dinyatakan reliable. Dan jika nilai Cronberg-Alpha lebih kecil dari 0,70, maka data dinyatakan tidak reliable. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang reliability data. Di sini ada soal SPSS, yaitu ada 70 item dan 27 variabel. Reliability scale all variable. Case-nya valid, ada 70 data, maka dapat dinyatakan semua data valid. Dan reliability statistik. Cronberg-Alpha-nya dapat kita ketahui 0,678. Maka ini dapat dinyatakan reliable. Itu dikarenakan nilai Cronberg-Alpha-nya lebih kecil dibandingkan nilai Cronberg-Alpha yang kita dapat dari reliability statistik. Dan Cronberg-Alpha based on standard item 0,773. And of item ada 4. Itu dikarenakan data yang kita gunakan ada 4, yaitu kita hanya mencari data autonom saja. Sekarang kita dapat menjelaskan correlation-nya. Di correlation ini kita dapat melihat kevalitan data. Kevalitan data dapat kita lihat dengan dua cara, yaitu cara pertama membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dapat dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Dan cara yang kedua, dengan melihat signifikannya. Kita dengan melihat signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari nilai alfa, maka dinyatakan tidak valid. Jika nilai signifikannya lebih besar dari nilai alfa, maka data dapat dinyatakan valid. Oke, kita dapat melihat kevalidan data tersebut. Di sini kita dapat melihat version correlation-nya. Dari semua data ini, kita dapat melihat nilai R tabel lebih besar daripada nilai R hitung. Maka dari keseluruhan data ini dapat kita nyatakan data ini valid. Dan dengan cara kedua kita juga dapat membandingkan nilai signifikan dengan nilai alfa. Di sini kita sudah mengetahui nilai alfa kita 5% atau 0,05. Sedangkan nilai signifikan kita di bawah nilai 0,5, maka dapat kita nyatakan dari keseluruhan data ini dinyatakan valid. Oke. Sekian hasil tugas yang telah saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.